Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fayola Amelia Arlin, NIM 2105875, mata kuliah Sosiologi Media. Nah, saya akan menjelaskan tentang apa itu sosiologi media, tujuan mempelajari sosiologi media, dan juga contoh realita sosiologi media. Nah, yang pertama yaitu sosiologi media. Sosiologi media adalah cabang sosiologi yang mempelajari hubungan antara media massa dan masyarakat. Bidang ini mengkaji bagaimana media massa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat, serta bagaimana dinamika sosial dan budaya tercermin dalam media. Sosiologi media mencakup berbagai aspek termasuk produksi media, distribusi, konsumsi, dan efek media. Beberapa topik yang sering dibahas sosiologi media itu meliputi yang pertama, pengaruh media. Bagaimana media massa membentuk pandangan perilaku masyarakat termasuk stereotip, persepsi tentang realitas dan nilai-nilai budaya. Yang kedua, kontrol media. Studi tentang siapa yang memiliki dan mengendalikan media massa. Yang ketiga, representasi media. Analisis tentang bagaimana kelompok sosial seperti gender, ras, kelas, dan agama dalam media dan dampaknya terhadap konstruksi identitas sosial. Yang keempat, konsumsi media. Bagaimana penelitian tentang bagaimana masyarakat mengonsumsi media termasuk perilaku, menonton, membaca, dan berinteraksi dengan konten media. Yang kelima, globalisasi media. Studi tentang bagaimana media massa mempengaruhi proses globalisasi termasuk penyebaran budaya populer, homogenisasi budaya, dan perubahan dalam identitas nasional. Yang keenam, teori komunikasi. Perkembangan teori-teori yang menjelaskan interaksi antara media dan masyarakat, seperti teori agenda setting, teori kultivasi, dan teori pemrosesan informasi. Sosiologi media juga mengkaji perkembangan teknologi baru dalam media dan dampaknya terhadap dinamika sosial. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, sosiologi media juga memperluas cakupannya untuk memahami bagaimana media sosial dan platform digital lainnya mempengaruhi interaksi sosial, pembentukan opini publik, dan struktur sosial secara keseluruhan. Yang kedua, tujuan mempelajari sosiologi media. Sosiologi media mencakup pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara media massa dan masyarakat serta dampaknya terhadap dinamika sosial dan budaya. Beberapa tujuan utama dari sosiologi media yaitu bisa menganalisis peran media dalam masyarakat. Yang kedua, memahami konstruksi identitas representasi. Yang ketiga, menganalisis kontrol dan kekuasaan dalam media. Yang keempat, mempelajari efek media. Yang kelima, mengeksplorasi globalisasi media. Yang keenam, mempelajari konsumsi media. Yang ketujuh, yaitu adalah bagaimana mengkonsumsi media. Dengan memahami tujuan ini, sosiologi media dapat memberikan wawasan yang berharga tentang media dalam masyarakat kontemporer dan bagaimana media mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya yang ada. Nah, yang terakhir, yang ketiga, contoh realitas sosial yang berkaitan dengan sosiologi media, yaitu contohnya pertama adalah stereotip dalam representasi media. Media seringkali mempresentasikan kelompok-kelompok sosial dengan cara tertentu yang dapat memperkuat stereotip, misalnya stereotip gender dalam iklan yang menempatkan perempuan dalam peran rumah tangga atau sebagai objek seksual, atau stereotip etnis dalam liputan berita yang mengaitkan kelompok tertentu dengan kejahatan atau kemiskinan. Yang kedua, contohnya itu pengaruh media terhadap perilaku konsumen. Bagaimana media ini memiliki pengaruh besar terhadap perilaku konsumen. Misalnya, iklan dapat mempengaruhi preferensi pembelian dan pola konsumsi masyarakat. Program televisi atau selebriti dapat mempopulerkan tren mode atau gaya hidup tertentu yang kemudian diadopsi oleh masyarakat. Yang ketiga, kontroversi politik dan sosial media. Media sosial sering menjadi tempat di mana kontroversi politik dan ideologi berseliweran. Diskusi tentang isu-isu sosial, politik, dan ekonomi seringkali berkembang di platform seperti Twitter, Facebook, atau Reddit. Hal ini mempengaruhi opini publik dan membentuk identitas politik masyarakat. Yang keempat, kemunculan subkultur online. Media sosial telah memungkinkan munculnya berbagai subkultur online. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai apa itu sosiologi media, tujuan sosiologi media, dan juga contoh realita sosiologi media.